Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya ruang terbuka hijau sebagai bentuk penghijauan alami serta membangun interaksi sosial pada proyek Citizen mata kuliah kewarganegaraan G226 atas nama Muhammad Gilang Zain Assalam dengan NPM 24. Baik, di sini masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di sini mengingat Indonesia sebagai negara yang berlomba-lomba dalam menciptakan bangunan yang lebih futuristik dan modern dalam lingkup negara bangunan yang dimiliki oleh instansi tertentu dan sudah menerapkan RTH atau ruangan terbuka hijau di dalam bangunannya. Namun dalam lingkup masyarakat masih minim. Hal demikian mempunyai dampak yang begitu penting mengingat tumbuhan sebagai penyaring alami daripada karbon yang berasal dari pembakaran dan juga sebagai penjaga ketersediaan resapan air yang memberikan dampak bagi masyarakat penggunanya. Rumusan masalah di sini yang saya angkat ada 4, yakni definisi ruang terbuka hijau, macam-macam bentuk RTH, apa dampak pemanfaatan RTH, dan yang terakhir, mungkinkah terjadi interaksi sosial di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu ruang terbuka hijau, mengetahui lingkup ruang terbuka hijau, untuk mengetahui manfaat dari ruang terbuka hijau, dan yang terakhir, apakah ruangan terbuka hijau mampu membentuk interaksi sosial bagi pengguna. Yang pertama ada definisi ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik merupakan ruang terbuka yang bisa menampung akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka dan memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Macam bentuk RTH. Macam bentuk RTH di sini ada ruang terbuka hijau publik dan ada ruang terbuka hijau privat. Contohnya seperti yang sebelah kiri merupakan ruang terbuka hijau publik di mana ruang terbuka ini dapat menampung orang banyak yang terjadinya untuk umum, di mana ini dapat diakses oleh siapapun atau waktu kapanpun. Lalu untuk yang sebelah kanan adalah ruang terbuka hijau privat, di mana ini dimiliki oleh instansi terkait, bukan hanya instansi, lebih kecil lagi ke masyarakat umum atau swasta, dimana seperti kita lihat ada di atas ini ada semacam ruang terbuka juga untuk tanaman juga dan juga untuk tempat berkumpul atau lain sebagainya. Berikut penjelasan lebih rincinya. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang yang dimiliki oleh institusi eksklusif atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, diantaranya berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan. Lalu untuk ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh dan dikelola oleh suatu kota atau kabupaten untuk kepentingan masyarakat umum. Lalu, apa dampak pemanfaatan ruang terbuka hijau? Manfaatnya di sini saya sederhanakan ada 3, yakni manfaat langsung, tidak langsung, serta manfaat terhadap dampak sosial dan budaya. Manfaat langsung yaitu menciptakan estetika dan kenyamanan, teduh, segar, dan juga sejuk. Manfaat tidak langsungnya adalah pembersih udara, memelihara kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan bersama tanaman dan hewan yang ada. Lalu manfaat pada dampak sosial dan budaya adalah menggambarkan ekspresi budaya daerah, sarana komunikasi bagi warga kota atau tempat rekreasi, wadah dan tujuan pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Lalu mungkinkah terjadinya interaksi sosial di dalam ruang terbuka hijau? Berikut adalah beberapa survei yang saya lakukan di lapangan. Untuk pertanyaannya adalah, menurut Anda, mengapa ruang terbuka hijau diperlukan dan berpengaruh dalam interaksi sosial? Beberapa jawaban sudah ada di sini. Ini salah satu yang saya ambil adalah RTH merupakan paru-paru kota atau wilayah.
tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. RTH juga menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berrekreasi. Lalu di sini juga ada, karena ruang terbuka hijau bukan hanya untuk hal estetika saja, namun dapat juga berperan dalam mewadai kegiatan masyarakat luas jika terdapat fasilitas yang menarik seperti itu. Jadi beberapa survei yang saya lakukan memang 40% atau bahkan 50% terjadi interaksi sosial di dalam ruang terbuka publik hijau atau yang kerap disebut RTH. Berikut adalah di mana kegiatan interaksi sosial terjadi di dalamnya. Menurut Anda, apakah mungkin terjadi interaksi sosial? Berikan tanggapan yang terkait. Di sini beberapa jawaban mengiyakan dan juga mungkin terjadi interaksi sosial di dalamnya. Salah satu jawaban yang akan saya kemukakan adalah mungkin terjadi dikarenakan di era digitalisasi saat ini, kita sibuk dengan gadget masing-masing. Melalui ruang terbuka hijau bersama, kita dapat membangun sosialisasi dan rasa kekeluargaan dengan para tetangga maupun orang yang ada di tempat tersebut. Lalu dapat disimpulkan bahwa dengan ditunjangnya ruang terbuka yang baik dan aman, mampu memberikan dampak sosial di masyarakat, bukan hanya sebagai sarana wisata, jalan-jalan bermain, namun juga dapat sebagai objek studi, di mana akan terjadi survei, wawancara dengan penduduk sekitar maupun penggunanya. Nah, ini termasuk ada contoh dari yang saya kutip dari artikel, yakni manfaat lain dari ruang terbuka hijau publik adalah yang dimiliki oleh salah satu kota tercinta kita, yakni Surabaya, ada di Taman X Incinerator Surabaya. Di sini ada kunjungan dari Sekjen United Cities and Local Government Asia Pasifik, Bernadia Irawati Chandra Dewi. Beliau berkunjung ke RTH Surabaya ini dengan sangat antusias ya, melihat kota-kota luar negeri kota-kota luar negeri yang lainnya masih belum bisa menerapkan ruang terbuka hijau layaknya seperti di kota Surabaya. Hal ini juga memberikan dampak terhadap negara, supaya negara kita ini dapat dikenal dan juga kota kita dapat dikenal bukan hanya di lingkup nasional saja, tetapi juga masuk ke ranah internasional. Seperti itu. Selain itu, ini juga terdapat studi kasus di dalamnya, seperti meneliti fungsi dan dampak yang terjadi terhadap lingkungan sosial di area insinerator Surabaya. Sekian, terima kasih. Berikut pemaparan dari manfaat RTH, ruang terbuka hijau publik, terhadap interaksi sosial di masyarakat. Jadi ruang terbuka hijau publik ini bukan hanya sebagai penyaring udara di dalam perkotaan maupun dalam lingkup yang paling kecil adalah lingkup privat, tetapi juga memungkinkan terjadi interaksi sosial di dalamnya, seperti layaknya bermain atau olahraga, bahkan studi atau pendidikan juga termasuk dalam interaksi sosial dalam penelitian saya. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat atau serta berdiskusi. Mungkin bisa ditambahkan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Gilang Zainal. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.